Presiden Jokowi turun tangan urus Corona Jakarta. Anies, gak bener nih, ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Sebelumnya saya pernah menulis soal bagaimana nilai tukar rupiah terpengaruh situasi DKI Jakarta sebagai ibu kota RI dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Padahal indeks dolar AS sedang melemah ketika Anies memperpanjang PSBB transisi, para pelaku pasar pun jadi terpengaruh. Ini menjadi sentimen negatif yang mempengaruhi penurunan nilai tukar rupiah. Ini menunjukkan betapa pentingnya Jakarta bagi para pelaku pasar, bagi para investor, bagi Indonesia. Sayangnya pemimpin Jakarta sekarang ini lebih dikenal dengan anggaran Aibon miliaran rupiah, ratusan miliar fee Formula E yang gak balik-balik, sampah patung bambu berharga ratusan juta rupiah, dan banjir yang masih saja ada. Mantap dah penderitaan warga Jakarta. Ketika media asing sempat menyamakan Anies dengan wali kota New York, apakah kemudian warga Jakarta otomatis berhamburan ke balai kota mengeluh-elukan Anies? Enggak tuh, cuek aja malahan. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan kualitas Anies sebagai seorang pemimpin. Tepatnya dilihat dari apakah warganya nurut nggak sama dia. Lihat saja begitu banyak warga Jakarta yang masih bandel tidak pakai masker. Gimana mengharapkan mereka nurut sama aturan yang dikeluarkan oleh Anies? Anies saja tidak konsisten dengan aturan yang dia buat sendiri. Jajaran Anies membubarkan acara lomba 17 Agustus di Kampung Melayu dan di Pintu Air. Namun, acara deklarasi kami yang juga mengumpulkan massa dibiarkan saja. Demo-demo khususnya dari PA212 digelar dengan bebas. Gimana mengharap warga Jakarta nurut sama Anies? Sebuah artikel di cnnindonesia.com mengungkapkan bahwa di kawasan Tebet, di mana terdapat banyak kafe, restoran maupun tempat nongkrong, suasananya ramai terus, terutama di sore hari hingga malam hari. Tidak terdapat petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di sana. Nggak pernah lihat Satpol PP, nggak ada yang ngatur, ujar Adnan, salah seorang penjaga parkir di salah satu restoran yang ada hanya inisiatif dari masing-masing restoran untuk memasang banner atau papan informasi agar pengunjung tetap menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, pengamat kebijakan publik Trubus Hardiansyah menyebut kebijakan Anies hanya seremonial, seperti basa-basi doang. PSBB yang terjadi hanya seremonial saja, perpanjang tanpa ada langkah signifikan. Sektor ekonomi terbuka semua ditambah pengawasan lemah. Deklarasi sana-sini, belum lagi demo di Jakarta semua tidak ada penindakan dan dibiarkan saja semuanya. Kata Trubus memaparkan kelemahan Anies. Sudah 5 kali Anies memperpanjang PSBB transisi. Begitu aja terus sampai Lebaran Kuda, sementara angka positif corona di DKI Jakarta naik terus, bahkan pecah rekor melebihi 1.000 pada hari Minggu lalu, 30 Agustus 2020. Dan Anies malah mau membuka kembali bioskop dan minta jalan tol dibuka buat sepeda. Ya, memang ekonomi perlu penggerakan dan masyarakat juga perlu hiburan. Bu ya bikin alternatif lain seperti bioskop drive-in ketimbang membuka bioskop dengan resiko tinggi. Ada beberapa lokasi di Jakarta yang bisa dibuat untuk bioskop drive-in, misalnya Ancol dan GBK. Kan bisa tuh bagi hasil antara pemilik lokasi dan pengusaha Cineplex. Yang tidak punya mobil pun bisa disediakan tempat khusus kan, misal diberi partisi plastik. Banyak kok orang yang kreatif di Jakarta yang bisa memberikan ide-ide bagus untuk memberikan sarana hiburan buat warga Jakarta. Tapi Anies ini nampaknya sudah bingung sendiri, sehingga main hantam saja ketika bikin kebijakan. Saya kira itulah salah satu alasan kenapa kemarin hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, Anies dipanggil untuk menghadapi rapat internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri juga oleh beberapa menteri. Ini disampaikan oleh Jubir Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Perhatian pemerintah terhadap kondisi yang ada di Jakarta betul-betul kita lakukan. Dan tadi pagi juga ada rapat internal bersama pemimpin daerah DKI dengan Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri dalam rangka untuk memastikan bahwa penanganan di DKI dapat berjalan dengan baik dan kondisi peningkatan jumlah kasusnya bisa ditekan sehingga kondisi resikonya bisa terkendali dengan baik, terang Wiku. Dengan kata lain, Anies dinilai tidak becus menangani COVID-19 di Jakarta, sehingga harus diberi perhatian lebih dan harus dipastikan oleh pemerintah pusat.
Presiden Jokowi harus turun tangan lagi deh. Padahal Anies ini mengizinkan berbagai kegiatan yang isinya hendak memakzulkan Presiden Jokowi, seperti demo-demo dan deklarasi kami. Pas kasus COVID-19 makin naik, kebingungan sendiri, sampai akhirnya mesti dibantu oleh pemerintah pusat lagi. Dan kekurangan dana di APBD, minta utangan dari pusat juga. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.